Terus balik lagi sama gue Channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan Bitcoin dominance dulu teman-teman ya. Jadi sorry untuk hari ini, ya ini udah ganti hari juga sih teman-teman ya. Jatuhnya bisa upload itu tengah malam kayak gini karena dari pagi sampai tadi malam itu nggak sempet teman-teman ya, benar-benar nggak sempet. Dan ya kita lihat market merah lagi ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu penyebabnya apa ya, ini teman-teman ya, karena Iran dan Israel, lebih tepatnya karena Israel melakukan serangan ke Iran teman-teman ya, dimana di area nuklirnya lah ya, di area nuklirnya itu diserang sama Israel. Jadi mungkin menurut mereka itu ancaman dari Iran ini ada nih ya, kalau mereka punya nuklir juga ya, makanya mau dilumpuhkan beberapa titik. Dan ya ini membuat ketegangan juga, akhirnya market merah, gold hijau gitu ya. And then dari Iran sendiri juga nggak akan tinggal diam ya, mereka masih akan melakukan serangan balasan, tinggal menunggu waktu. Nah ini yang sebenarnya membuat market itu merah lagi ya, karena ini ya, padahal kemarin-kemarin narasinya udah bagus banget gitu ya, market so far so good gitu ya, tiba-tiba keluar kayak gini, ya udah akhirnya benar-benar dikasih drop dulu market. Dan sayangnya Bitcoin dominance itu malah ngepam ya, makanya altcoinnya rontok balik teman-teman ya, sangat-sangat disayangkan. Dan sedikit reminder juga ya untuk minggu depan ya, ini ada beberapa news event penting. Dan ya ini tanggal 19 Juninya ya, ini ada Fed interest rate decision ya, sama ada press conference. Nah ini yang perlu kita pantau juga ya, tanggal 19 ini kan saya record tanggal 14, berarti 5 hari ke depan teman-teman ya. Jadi sembari menunggu ini, dan ya kita juga mengharapkan lah ya untuk perang ini sesegera mungkin selesai, tapi sepertinya kita akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama ya, to be honest. Dan kita realistis aja lah ya, kalau namanya suatu negara ini diserang ya, dibombardir gitu ya, tentu akan adanya serangan balasan, walaupun ya akan ada negosiasi dan lain sebagainya gitu ya. Dari Amerika juga pengennya nggak perang gitu teman-teman, tapi kan membutuhkan waktu. Nah, Iran ini udah diserang kayak gini nggak akan tinggal diam ya, at least dia serangan balasan dulu lah gitu ya. Udah diserang balik ya, serang balik lagi lah ya, sembari kita menunggu. Cuman ya kemungkinan besar 1-2 minggu ke depan akan masih memanas teman-teman ya. Cuman ya harapan ya sesegera mungkin harapannya selesai gitu ya, biar market cooling down, hijau lagi gitu kan. Dan kemarin ada saya bahas juga untuk Bitcoin juga PP. So hari ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Bitcoin dominance ya. Kita akan bahas dulu untuk di Bitcoin dominance dulu secara daily. Nah ini dailynya padahal kemarin udah breakdown ya, kemudian next candlesticknya juga oke nih teman-teman, jatuhnya seperti break and retest gitu ya, break and retest, tapi sayang next candle langsung pam kenceng kayak gini teman-teman. Nah ini sayang sekali. Cuman ya overall walaupun dia kayak gini pun ya masih ketahan aja nih di trend resisten atas. Dan kalau saya boleh adjust teman-teman, nah jatuhnya kalau kita mungkin lihatnya dari line chart aja ya teman-teman. Nah ini line chart, nah ini jatuhnya dia bergerak di dalam sebuah range channel tuh ya, kita pakai line chart biar lebih enak lihatnya tuh ya, kena touch 2 kali bagian bawah, bagian atas beberapa kali kena rejection teman-teman. Jadi memang so far dia tetap korektif, walaupun ini akhirnya pumping ya, tetap korektif. Dan ya dengan kondisi yang seperti ini masih punya probabilitas cukup besar ya, at least kalau memang di range trendline resisten ini dibablas gitu ya, di sekitar 64,8 65% gitu ya, ini dibablas, maka peluang untuk dia revisit balik ke next area di 65,4% itu cukup besar teman-teman. Nah ini menjadi area pantauan sebenarnya untuk Bitcoin dominance secara daily time frame. Meanwhile untuk time frame 4 jamnya, yang 4 jamnya kemarin ya, ini kita lihat pakai line chart aja ya teman-teman biar lebih enak lihatnya. Nah ini kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jamnya, kemarin di sini ada saya tandain ya area supply ya. Ini juga nggak direspek ya sama Bitcoin dominance, sayang banget teman-teman. Sebentar mana ya, ini tuh. Nah, kita lihat di sini ada supply, kemudian next area SNR ini juga dibablas teman-teman ya, no mercy. Jadi ya so far kita lihat di sini masih melanjutkan penguatannya untuk Bitcoin dominance. Dan ya kalau memang trennya masih sekuat ini, sooner or later kemungkinan besar ini bisa di break loh teman-teman ya. Dan
ya expect dari situ dia retest balik ke range atas ini, dan ya hopefully dari sini pun double top teman-teman, baru benar-benar junam atau rejection strong teman-teman ya. Tapi ya kalau kita lihat secara short termnya ya tentu ini masih bullish. Mungkin probabilitas atau peluang lebih besar untuk dia break itu lebih besar, jadi mungkin altcoin masih akan ketahan. Nah untuk Bitcoinnya kalau kita lihat dulu ya, untuk liquidation heat map ini per 3 hariannya sebenarnya ini udah ada cukup banyak ya likuiditas di 102.600-an dolar ya. Jadi ketika dia drop kemudian dia perlahan naik, udah mulai banyak yang melakukan long. Minimal untuk sell shortnya tebal di 110.790 sampai 111.140 dolar. Ya ini dua range ini cukup tebal ya untuk Bitcoin. Tapi dengan kondisi kayak gini bukan nggak mungkin ya dia masih bisa jepret bawah lagi teman-teman ya, karena ya namanya lagi nggak stabil ya, geopolitiknya lagi memanas. Jadi kalau misalkan nanti ada serangan balasan, market merah lagi ya, ini bisa kejemput lagi nih di range area bawah. Maybe dia ngejar ke 100.000 dolar tuh masih bisa ya. Jadi tetap hati-hati ya di kondisi market yang kayak gini teman-teman. Nah ini kalau kita lihat secara daily-nya ya, kita coba cek yang kosongan aja dulu. Nah ini teman-teman ya, biar nggak terlalu rame. Oke. Nah ini kita lihat ya, pas di trend resisten ini ya, dia bikin tail candle dan ya sekarang di 105.000 dolar ya. Tentu besok udah memasuki hari Sabtu teman-teman, udah weekend gitu ya. Weekend biasanya ya flat aja ya, di range tipis teman-teman ya, kurang lebih kayak seperti ini nih. Ini kan saya inget banget nih, ini waktu dia up kemudian masuk weekend nih ya, sideways teman-teman. Kebanyakan weekend tuh sideways kayak gini nih kebanyakan teman-teman ya, nggak terlalu gerak marketnya. Jadi mungkin kita bisa expect ya dia masih bermain di range 106 sampai 105 lah, di range tipis ini teman-teman ya, sampai kita memasuki minggu depan gitu ya. Jadi mungkin expect dia masih mondar-mandir di sini aja ya, sembari kita menunggu untuk memasuki minggu depan. Tapi ya kalau kita pantau setelah adanya perang kemudian dia closing kayak gini, ini udah bagus banget untuk Bitcoinnya ya. At least area dari low sebelumnya ya di 101-100.000 dolar ini nggak jebol teman-teman. Malah dia kalau closing kayak gini tetap stay di atas 105-106, itu good banget gitu ya. Jadi jatuhnya masih sama ya, walaupun ini agak ekstrim sih karena triggernya kan perang teman-teman ya. Jadi jatuhnya masih sama ya, dia break and retest ya before dia bikin high baru, yaitu new ATH di 113 sampai 115.000 ya. Tentu yang menjadi concern adalah jangan sampai swing low di sini ini di breakdown teman-teman ya. Jangan sampai dia break di bawah 100.000 dolar, itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi ya selama dia masih sustain atau masih kondisinya oke seperti ini, ya udah, ini punya probabilitas, masih kita punya harapan lebih besar untuk market bisa segera mungkin rebound ya. Dengan catatan ya balik lagi, perang-perangan tadi itu segera mungkin dapat jalan tengah deh. Jadi mungkin kita expect lah ya, wajarnya expect ada serangan balasan, kemudian mungkin gak lama ada jalan tengah. Itu dulu deh gitu untuk saat ini. Nah untuk Bitcoin secara 4 jam ya, 4 jamnya sebenarnya sayang banget ya. Di sini juga ada area demand yang gagal ya, dan nggak direspek sama sekali tuh, nggak direspek sama sekali. Dan ini di flip ya, itu support menjadi resisten dan lagi di testing saat ini sama si Bitcoin ya di 105.300 sampai 106.000. Kemudian kalau bisa kita tambahkan lagi areanya, ini menjadi next area supply teman-teman ya, di 106.955 sampai 107.700 dolar lah ya. Ini bisa diperhatikan dua range ini untuk menjadi area tahanan terdekat untuk si Bitcoin ya, secara hourly atau time frame 4 jam. Minimal kalau misalkan kita tambahkan ya dari pergerakan atau movement sebelum-sebelumnya, ini adanya range area support teman-teman, beberapa kali kena atas dan so far sih masih adanya reaction ya. Ini di level 102, 131 sampai 103.406 dolar. Jadi ini adalah area batas bawahnya, dan ini beberapa area tahanan untuk Bitcoin secara hourly. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau dulu aja di range kecil ini ya, di Sabtu dan Minggu. Dan ya hopefully
mungkin kita bisa expect balik lagi ya, market ini ya minimal dia sideways dulu lah gitu. Mungkin di range ini dia sideways dulu sampai kita melihat waktu Senin seperti apa ya. Dan juga follow up dari news mengenai Israel dan Iran, dan ya tanggal 19 juga ini kita wajib tunggu juga nih teman-teman. Ya apa yang akan diomongin sama The Fed, apakah dia memberikan sentimen positif atau apa gitu ya. Jadi ya against kita rasanya tuh pengen berharap sama Jerome Powell, tapi kalau dilihat dari track recordnya sebelum-sebelumnya, ini dia itu udah kayak radio rusak guys ya. Yang sebelumnya udah dia ucapin, diomongin lagi. Jadi itu aja pembahasannya. Nggak ada ya something new gitu, nggak ada narasi atau sentimen positif. Tapi ya kali ini karena udah adanya perang seperti ini memanas, ya hopefully kali ini dia benar-benar kasih sentimen positif. Minimal kalau dia nggak cut rate, dia bilang oke, 2 bulan lagi kurang lebih kita akan buka peluang untuk cut rate. Nah itu aja deh, kasih angin segar dulu teman-teman. Jadi market itu bisa rebound, bisa recovery. Ya itu aja sih harapan saya ya untuk FOMC ya di tanggal 19 Juni. Dan ya stay safe juga untuk teman-teman semuanya. Sabar dulu ya, walaupun memang melihat banyak altcoin ini turun cukup dalam gitu ya, 5 sampai belasan persen turunnya. Jadi ya masih bersabar ya, semoga sooner or later kita mendapatkan market yang lebih hijau lagi. Itu aja dari saya, dan hopefully sampai jumpa untuk next video Sang Profit teman-teman.